Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nona Azahra dengan NIM L0212310099 dari kelas Genetika Populasi B. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan terkait materi genetik dan ekspresi gen. Baik, jadi sebelum masuk ke materi genetik, di sini saya akan memaparkan dulu perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Nah, kita bisa lihat di sini ada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, pada sel hewan, dia tidak memiliki dinding sel, hanya membran sel, sehingga bentuknya lebih fleksibel. Sedangkan pada sel tumbuhan, dia memiliki dinding sel yang tersusun oleh selulosa, sehingga bentuknya lebih kaku dan tetap. Yang terus kedua, kloroplas. Nah, di sel hewan dia tidak memiliki kloroplas karena tidak berfotosintesis, sedangkan pada tumbuhan dia memiliki kloroplas karena dipakai untuk berfotosintesis. Terus yang ketiga itu sentriol. Pada sel hewan memiliki sentriol karena di sentriol ini berperan dalam pembelahan sel, sedangkan pada tumbuhan dia tidak memiliki sentriol. Terus yang terakhir ada pada sel hewan gen ini terletak pada inti sel dan mitokondria, sedangkan pada tumbuhan gen ini terletak pada inti sel, mitokondria, dan kloroplasma. Nah, sebenarnya masih banyak lagi perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan, tapi karena di sini kita lebih identik dengan materi genetik, jadi itu saja mungkin yang bisa saya paparkan tentang perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi genetik. Sebelum itu, kita harus tahu apa itu materi genetik. Jadi, materi genetik sendiri merupakan informasi yang dimiliki dalam sel makhluk hidup yang diturunkan untuk keturunannya. Nah, struktur materi genetik ini meliputi gen, kromosom, RNA, DNA, plasmid, episom, dan elemen transposable. Baik, jadi kita selanjutnya masuk ke gen dan kromosom. Jadi gen merupakan unit terkecil dari materi genetik yang juga merupakan bagian dari kromosom yang berfungsi sebagai pembawa sifat. Suatu alternatif gen yang menjelaskan adanya variasi pada pewarisan suatu sifat disebut dengan alel atau gen yang memiliki lokus yang sama. Nah, bisa dilihat gambar di samping. Nah, jadi gen ini terletak di dalam kromosom. Nah, di mana gen ini merupakan potongan pendek dari DNA. Nah, dan gen ini diapit oleh promotor dan kromotor. Dan perlu diketahui bahwa tidak semua DNA itu adalah gen. Selanjutnya ada kromosom. Nah, kromosom adalah struktur panjang berbentuk benang yang terdapat di dalam inti sel, tersusun dari DNA yang melilit protein khusus yang disebut histon. Nah, kalau kita bisa lihat gambarnya, di sini terdapat sentromer dan kromatid, di mana sentromer ini merupakan penghubung antara dua lengan kromosom atau biasa disebut titik tengah. Terus kromatid di sini merupakan salinan dari kromosom setelah terjadi replikasi DNA. Jadi kromatid terdapat dua setelah terjadinya replikasi DNA. Oke, next adalah apa itu DNA dan RNA. Yang pertama DNA. Jadi DNA adalah singkatan dari deoksiribonukleik acid atau asam deoksiribonukleat. DNA adalah molekul yang membawa semua informasi genetik dan berfungsi sebagai instruksi untuk perkembangan, fungsi, pertumbuhan, dan reproduksi semua makhluk hidup. DNA memiliki struktur heliks ganda atau seperti tangga spiral yang terdiri dari untai yang saling melilit. Selanjutnya, RNA.
RNA atau asam ribonukleat adalah molekul asam nukleat yang menjalankan berbagai peran penting dalam inti sel, seperti membawa instruksi genetik dari DNA dan membantu dalam sintesis protein. Berbeda dengan DNA yang beruntai ganda, RNA umumnya beruntai tunggal. Oke, jadi slide selanjutnya adalah perbedaan DNA dan RNA. Jadi bisa kita lihat di gambar bahwa DNA ini mempunyai untai ganda atau 2 helix. Untai kita biasanya sebut untaian. Sedangkan RNA itu beruntai tunggal atau 1 helix. Nah, itu yang pertama. Perbedaan kedua itu terletak pada gulanya. Jadi, molekul gula pada DNA disebut deoksiribosa. Sedangkan molekul gula pada RNA disebut ribosa. Nah, itu perbedaan kedua. Terus yang ketiga, basa nitrogen. Nah, DNA dan RNA mempunyai perbedaan pada basa nitrogennya, yaitu kalau DNA ada timin, guanin, adenin, dan sitosin. Sedangkan pada RNA itu ada urasil, sitosin, adenin, dan guanin. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kalau pada DNA itu timin diganti menjadi pada RNA itu timin diganti menjadi urasil. Jadi itu perbedaan DNA. Dan DNA juga ini dia kan berfungsi sebagai menyimpan informasi, dan RNA ini yang menerjemahkan informasi dari DNA ini. Jadi itu tadi perbedaan DNA dan RNA. Baik, slide selanjutnya ini ada gambar basa nitrogen dari DNA. Jadi adenin, guanin, sitosin, dan timin adalah 4 basa nitrogen yang merupakan komponen penyusun DNA. Basa-basa ini mengelompok menjadi 2 jenis, yaitu purin dan pirimidin, di mana purin itu adalah adenin dan guanin, dan pirimidin itu sitosin dan timin. Jadi dalam struktur DNA, adenin akan selalu membentuk pasangan dengan timin, AT, atau bisa kebalikannya, TA. Dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin, atau GC, atau kebalikannya, CG, melalui ikatan hidrogen. Selanjutnya kita masuk ke slide ekspresi gen. Nah, jadi ekspresi gen sendiri itu adalah proses di mana informasi genetik yang terdapat dalam DNA digunakan untuk menghasilkan produk berupa RNA atau protein yang memiliki fungsi tertentu di dalam sel. Dengan kata lain, ekspresi gen adalah cara gen menyampaikan pesan agar dapat membentuk sifat dan fungsi pada makhluk hidup. Selanjutnya ada tahapan ekspresi gen. Jadi tahapan ekspresi gen ini ada 2, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama itu transkripsi, di mana pada proses transkripsi ini itu DNA dibaca oleh enzim bernama RNA polimerase untuk menghasilkan salinan berupa RNA. Nah, di mana RNA ini ada 3 jenis, yaitu mRNA, tRNA, dan rRNA. Nah, RNA yang digunakan untuk salinan ini adalah messenger RNA atau mRNA. Nah, salinan mRNA ini membawa pesan genetik dari inti sel ke ribosom. Nah, selanjutnya setelah itu kita masuk ke proses translasi. Nah, di translasi ini ketika mRNA dibaca oleh ribosom dan diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Nah, urutan asam amino ini yang nantinya bergabung membentuk protein.
Nah, protein yang dihasilkan memiliki fungsi tertentu. Ada yang sebagai hormon, enzim, dan struktur sel. Dan proses ekspresi gen ini penting untuk mengetahui bagaimana sel berkembang, berfungsi, dan merespon terhadap lingkungan. Baik, jadi ini adalah slide terakhir. Di sini adalah cara membuat rantai protein. Jadi di sini ada, pada gambar tersebut ada DNA. Di sini kita bisa mengambil 4 basa nitrogen dari DNA, yaitu adenin, timin, sitosin, guanin. Dan tidak masalah kalau teracak. Setelah kita membuat basa nitrogen dari DNA, kita transkripsi menjadi mRNA. Nah, maka di sini adenin diubah menjadi urasil di mRNA, dan timin diubah menjadi adenin, sitosin diubah menjadi guanin, dan begitu seterusnya. Setelah ditranskripsi menjadi RNA, maka mRNA ini ditranslasi menjadi protein. Jadi mRNA tadi dikelompokkan menjadi tiga bagian, seperti UUA, GUA, GCC, AGU, dan seterusnya. Kemudian ditranslasi menjadi protein. Setelah itu kita menentukan asam aminonya. Nah, bagaimana cara mengetahui asam aminonya? Kita menggunakan ini di sebelahnya, RNA codon table atau codon, menggunakan codon. Nah, misalnya ini, kita ambil contoh yang pertama, ini ada UUA. Nah, kita cari di first letter UUA. Nih ada, berarti leusin atau disingkat leu. Dan selanjutnya ada GUA. Nah, kita cari lagi di first letternya GUA, ada valin, asam amino valin. Nah, disingkat menjadi val, dan begitu seterusnya untuk membuat protein menjadi asam amino. Baik, adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan tadi, bahwa materi genetik merupakan informasi penting yang tersimpan dalam sel dan diwariskan ke generasi berikutnya, berupa gen, kromosom, DNA, dan RNA. Gen berperan sebagai unit terkecil pembawa sifat, sedangkan kromosom adalah struktur yang menyimpan DNA. DNA menyimpan instruksi genetik dalam bentuk heliks ganda, sementara RNA membantu membawa dan menerjemahkan informasi tersebut untuk sintesis protein. Proses ekspresi gen terdiri dari transkripsi, penyalinan DNA menjadi mRNA, dan translasi penerjemahan mRNA menjadi protein. Melalui ekspresi gen inilah sifat, fungsi, dan karakteristik makhluk hidup dapat terbentuk serta diwariskan, sehingga proses ini menjadi dasar penting bagi kehidupan. Baik, mungkin itu tadi pemaparan materi dari saya tentang materi genetik dan ekspresi gen. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau ada materi yang kurang, mohon maafkan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.